Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun yang sedang berkultivasi di dalam menara ruang dan waktu tiba-tiba merasakan aura seseorang mendekati ruangan yang sedang dipakai olehnya. Tanyun pun merasakan firasat buruk. Lalu Tanyun pun bersembunyi dan memasang jebakan dengan jimat harta karun miliknya. Dan setelah itu benar saja pria bertopeng itu masuk ke dalam ruangan Tanyun dengan menggunakan kunci duplikat. Pria bertopeng itu melihat ke sekeliling ruangan namun tidak ada siapapun. Pada saat pria bertopeng itu kebingungan, Tanyun yang bersembunyi mengeluarkan api hongmengnya dan menyerang secara diam-diam ke arah pria bertopeng itu. Api hongmeng yang sangat panas melesat ke arah pria bertopeng. Namun pada saat akan mengenai tubuhnya, pria bertopeng menyadari serangan Tanyun. Dan pria bertopeng itu langsung membentuk armor untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi api hongmeng milik Tanyun sangat mengerikan. Jadi walaupun pria bertopeng menggunakan armor, pria bertopeng itu tetap terluka ketika terkena api hongmeng. Namun lukanya tidak parah. Melihat pria bertopeng hanya sedikit terluka, Tanyun pun diam-diam menggunakan jimat atribut waktu, sehingga waktu pun melambat. Dan pada saat yang sama pria bertopeng pun langsung menyerang Tanyun dengan pedangnya, melesat cepat seperti kilat ke arah Tanyun. Walaupun Tanyun sudah menggunakan jimat atribut waktu untuk memperlambat musuhnya, kecepatan dari pria bertopeng itu sangatlah cepat. Jadi Tanyun masih sedikit kesulitan untuk menghindari serangannya. Tanyun pun menggunakan langkah ilahi hongmeng untuk menghindari serangan itu. Dan Tanyun pun berhasil menghindari serangan itu. Dan setelah itu pria bertopeng menyadari bahwa waktu telah melambat sehingga kecepatan serangannya berkurang. Kemudian pria bertopeng itu pun menoleh ke belakang ke arah Tanyun. Namun pada saat pria bertopeng hendak menoleh, Tanyun dengan cepat menggunakan api es hongmeng miliknya. Dan api es hongmeng langsung melesat ke arah pria bertopeng. Dan pria bertopeng itu membeku. Dari leher sampai ke kakinya membeku. Hanya kepalanya saja yang tidak membeku. Namun itu tidak berselang lama. Pria bertopeng itu pun sangat marah dan berkata, "Sialan, beraninya kamu membuat kesal orang tua ini." Ucap dari pria bertopeng. Mendengar itu Tanyun ketakutan. Dan langsung mengeluarkan api hongmen dan api es hongmeng untuk membobol pintu ruangan yang terkunci dan berniat untuk melarikan diri. Api hongmeng dan api es hongmeng pun ditembakkan ke arah pintu ruangan dan dengan sekejap menghancurkan pintu ruangan. Dan Tanyun pun segera melesat ke arah pintu ruangan. Namun sebelum Tanyun pergi, Tanyun menggunakan 3 jimat harta karun atribut guntur, jimat kematian, jimat ruang angkasa, dan menembakkan jimat itu ke arah pria bertopeng. Semua jimat harta karun yang ditembakkan pun meledak satu persatu, membuat ruangan nomor 678 di menara ruang dan waktu kelas menengah pun hancur. Tanyun yang bergegas pergi tetap saja terkena ledakan yang diakibatkan oleh jimat harta karun. Tanyun yang terkena ledakan itu, tubuhnya terluka sangat parah, hingga tubuhnya sangat menyedihkan. Tanyun sangat kesakitan dan hampir pingsan. Setelah beberapa saat Tanyun mengeluarkan perahu roh dari cincin penyimpanannya. Dan Tanyun yang sangat menyedihkan langsung menaiki perahu roh. Namun pada saat Tanyun menaiki perahu roh, tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri." Pada saat ini, sosok berdarah, dengan menggunakan pedang terbang melesat ke langit di atas bidang seni bela diri, mengejar perahu roh 200 mil jauhnya. Sosok berdarah itu adalah pria bertopeng, dan seperti yang kita ketahui bahwa pria bertopeng itu adalah tetua ketiga yaitu Pang Siyuan. Namun Tanyun tidak menyadari bahwa pria bertopeng itu adalah tetua ketiga. Dan pada saat ini tetua ketiga terluka parah. Dan tangan kiri milik tetua ketiga pun hilang. Dan tangan kanan milik Pang Siyuan salah satu jarinya hilang. Pang Siyun tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun akan memiliki jimat atribut waktu dan atribut ruang angkasa yang sangat langka. Di bawah langit malam yang gelap gulita, Pang Siyuan menginjak pedang terbang dengan kakinya yang gemetar, melihat ke perahu roh harta karun tingkat rendah 20 mil jauhnya, yang tidak dapat dikejar. Dan tetua ketiga pun sangat marah dan berkata, "Bajingan kecil,
Walaupun aku terluka dan hanya bisa mengendalikan, kamu tidak akan pernah bisa lari, ucap dari Pang Shiyuan. Setelah berkata seperti itu Pang Shiyuan menggunakan energi spiritual yang tersisa, dan menaiki pedangnya untuk mengejar Tanyun. Kecepatan pedang terbang pun bertambah 10%, dan sedikit demi sedikit mendekat ke arah Tanyun. Tanyun yang terluka parah di atas perahu roh sangat gelisah, karena Pang Shiyuan terus mendekat. Namun akan tetapi Tanyun telah mendekati Changling Xiansan. Lalu melihat jarak antar perahu roh dengan Changling Xiansan telah dekat, Tanyun pun berteriak dengan susah payah. Dia Kensen, aku ada di sini. Tolong selamatkan aku. Teriak dari Tanyun. Kemudian mendengar itu Pang Shiyuan yang menggunakan pedang terbangnya pun berhenti. Matanya penuh kepanikan. Segera, sebuah suara tua masuk ke telinga Pang Shiyuan. Jangan takut, Tanyun. Lelaki tua itu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Tetapi aku ingin melihat siapa itu dan mengejarmu. Pang Shiyuan yang mendengar ini langsung lari terbirit-birit. Pang Shiyuan tidak tahu bahwa suara itu ada suara dari Tanyun yang menyamar menjadi suara lelaki tua. Pada saat yang sama kini di lapangan seni bela diri terjadi keributan, karena ada ledakan yang sangat keras dan menghancurkan beberapa ruangan di menara ruang dan waktu biji sesawi. Para murid yang sedang berlatih di menara kemudian melesat keluar dan ketakutan. Mereka berpikir bahwa orang yang sangat kuat telah melakukan kekacauan ini. Para murid melihat ke ruangan yang digunakan oleh Tanyun hancur tak ada yang tersisa. Para murid mengira bahwa Tanyun telah mati karena ledakan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian para murid melapor kepada para tetua. Dan pada saat yang sama kini Pang Shiyuan yang sedang melarikan diri merasa panik. Karena jika keributan ini telah sampai ke telinga kepala Aula Sen Subing, pasti akan segera diselidiki. Pang Shiyuan yang terluka parah dan tangan kirinya hilang pasti akan menjadi tersangka dan akan ketahuan jika Sen Subing menyelidikinya. Kini Pang Shiyuan yang ketakutan jika Sen Subing tahu dirinya telah membuat kekacauan ini pasti akan terbunuh. Semakin Pang Shiyuan memikirkannya dia ketakutan dan langsung bergegas pergi ke gua tempatnya berada. Dan setelah beberapa saat kembali ke Tanyun yang sedang sekarat, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan perahu roh, dan perahu roh itu jatuh ke puncak kebut obat Bung. Suara keras yang memekakkan telinga bergema di seluruh gunung abadi Changling, dan seluruh gunung abadi sedikit bergetar. Tiba-tiba Dan Yu yang sedang berada di rumah langsung keluar dan berkata, "Brengsek. Sialan, apa yang terjadi? Dan Yu, apa yang terjadi? Apakah ada gempa?" ucap dari murid tukang lainnya. Murid kebun obat lainnya berlarian satu persatu menatap Dan Yu yang keluar lebih dulu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan Yu mengerutkan alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau ini bukan gempa bumi perlu. Mungkinkah ada orang lain yang menabrak Changling Xianshan?" Lalu Dan Yu melihat ke arah yang jauh dan menggosok matanya dan kemudian berkata, "Itu adalah perahu roh Kakatan. Teman-teman ini tidak baik. Mari kita lihat Kakatan." "Kakatan kecelakaan," ucap dari Dan Yu. Dan Yu yang sangat cemas ditambah murid tukang lainnya langsung bergegas menuju ke perahu roh untuk melihat Tanyun. Ketika dia berlari ke perahu roh, dia melihat ke arah Tanyun, yang hampir berubah menjadi kerangka berdarah, dan melihat kembali ke beberapa murid, dan berteriak, "Temukan dia Kensen. Cepat pergi, saudara Tan sudah mati. Ayo kita pergi." Beberapa orang menginjak pedang terbang dan terbang ke belakang gunung dengan tergesa-gesa. "Kakatan, Dotwu, jangan mati, bangun. Kakatan, bangun, siapa yang menyakitimu seperti ini? Kakatan, tolong cepat bangun. Kamu bahkan bisa memanjat pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi. Kamu sangat kuat, kamu tidak bisa mati. Tuhan, tolong buka matamu. Jangan biarkan Kakatan mati. Tuhan, tolong," ucap dari Dan Yu sambil menangis keras. Selengkapnya dari 700 murid Taman Pengobatan Lingshan, memandangi tubuh mengerikan Tanyun, berlutut satu demi satu, menangis dan memohon pada langit untuk membuka matanya dan tidak membiarkan Tanyun mati. Setelah beberapa saat, Sen King Feng bergegas mendekat dan berteriak, "Minggir." Semua murid menangis dan mundur dari perahu roh. Saat Sen King Feng bergegas ke perahu roh, dia merasa pusing ketika melihat penampilan Tanyun saat ini. Sen King Feng gemetar seluruh
dan berlutut di depan Tan Yun dengan air mata di matanya, menjulurkan jari gemetar, dan meletakkannya dengan ringan di tulang lubang hidung Tan Yun. Ketika dia merasa terengah-engah, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak mungkin. Tidak, bocah bau ini memiliki kehidupan yang begitu besar, dia tidak akan mati. Shen Qingfeng mengangkat telapak tangannya yang gemetar dengan enggan, merentangkannya ke tulang rusuk Tan Yun, dengan ringan menyentuh jantungnya, dan merasakan ujung jarinya dan merasakan pergerakan. Aku merasa jantung Tan Yun berhenti berdetak. Tidak, ucap dia akan berteriak. Shen Qingfeng berlutut di perahu roh, mengangkat kepalanya dan mendesis, suara itu penuh dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Ya Tuhan, tolong ambil hidupku yang lama. Shen Qingfeng berteriak dengan suara serak, tolong selamatkan Tan Yun, tolong gunakan hidupku yang untuk menggantikannya. Biarkan aku menukar nyawaku dengan nyawanya. Seru Shen Qingfeng begitu keras. Dia memegang tengkorak berdarah Tan Yun dan terus gemetar, Tan Yun, aku mohon kamu bangun. Sekte telah menganggapmu hanyalah sampah. Tapi sekarang kamu akhirnya menjadi terkenal. Bagaimana kamu bisa mati? Semua orang mengharapkan Tan Yun untuk bangun. Tapi tubuh Tan Yun berangsur-angsur menjadi dingin. Dingin yang sedingin es keterlaluan, membuat Shen Qingfeng sakit hati. Shen Qingfeng menangis. Hal yang sama berlaku untuk lebih dari 700 murid taman pengobatan Lingshan di belakangnya. Dari tangisan Shen Qingfeng, para murid tahu bahwa Tan Yun sudah mati. Saudara Tan, yang pernah membiarkan kita mendapatkan kembali martabat kita, sudah mati. Kakak senior Tan yang telah memanjat pagoda 108 lantai dalam gagah berani telah hilang. Angin kencang meniup rambut semua orang, tetapi tidak bisa menghapus air mata dari mata semua orang. Tangisan menyayat hati bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Setelah setengah jam, Shen Qingfeng menangis serak. Dia memeluk mayat Tan Yun, berdiri dengan gemetar, tangisan keputusasaan bergema di udara sejauh ratusan mil. Kematian Tan Yun ini adalah sebuah bencana bagi kebun obat kita, termasuk bagi sekte Huangfu Shenzong kita. Ucap dari Dia Kenshen, Tan Yun, orang tua ini akan membiarkan Anda pergi ke bumi untuk perdamaian. Anda dapat yakin, orang tua ini bersumpah bahwa akan menemukan si pembunuh dan membalaskan dendammu. Shen Qingfeng meneteskan air mata sepanjang jalan, membawa Tan Yun ke puncak gunung. Para murid menangis dan mengikuti. Dan Yu sudah menangis dan matanya bengkak. Dia melihat kembali ke semua orang dan tersedak. Kakak senior Tan sangat baik kepada kita selama hidupnya. Tetapi sekarang setelah dia pergi, semua orang mari menemaniku menggali kuburan untuk kakak senior Tan, ucap dari Dan Yu. Setelah beberapa saat Dan Yu dan para murid lainnya menggali tanah dengan tangan kosong dan membuat kulit jari-jarinya terkelupas dan berdarah-darah, apakah itu menyakitkan, ucap dari salah satu murid tukang. Ya, ini sangat menyakitkan, jawab Dan Yu, tetapi rasa sakit dari kedua tangan kurang dari 1/10.000 rasa sakit yang disebabkan oleh kehilangan kakak senior Tan. Mereka akan menggunakan darah mereka untuk membuat kuburan Tan Yun. Mereka ingat rasa sakit di 10 jari mereka saat ini, dan mereka memikirkan Tan Yun. Ketika fajar datang dan cahaya keemasan bersinar di bumi, kain putih berkibar di gunung Changlingxian. Makam terpencil di puncak gunung sangat mempesona. Di dalam peti mati yang gelap, Tan Yun, yang hampir hanya tersisa tulang, tiba-tiba membuka matanya. Di dalam peti mati Tan Yun mendengar begitu banyak tangisan. Lalu Tan Yun berpikir bahwa tidak menyangka bahwa akan ada orang yang berani terang-terangan menyerang di dalam menara ruang dan waktu. Namun Tan Yun bersyukur karena dia tak mati. Segera, mata Tan Yun sangat tersentuh, dan air mata mengalir di matanya. Karena tadi malam, dia benar-benar bisa mendengar tangisan Shen Qingfeng dan murid-murid kebun obat Xianshan. Untuk sementara Tan Yun menyingkirkan pikiran untuk memikirkan musuh, dan mulai berkutafasi dan menyembuhkan dirinya. Pada saat itu Tan Yun menggunakan teknik pernapasan kura-kura. Jadi detak jantungnya berhenti, dan Tan Yun mengalami mati suri. Dan pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia, menahan rasa sakit karena merobek jiwanya, dan memotong seutas jiwa yang terkandung dalam token identitas. Sekarang token identitas telah dihancurkan, lampu kehidupan yang dipasang di Shen Qingfeng telah lama padam,
Faktanya, tadi malam, ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan jatuh di Changling Xianshan, dia membuat teka-teki. Rencana pelariannya dan rencana pura-pura mati ini hanya untuk membuat musuh berpikir bahwa Tan Yun telat mati, sehingga Tan Yun akan aman untuk sementara waktu dan berniat untuk berkultivasi dengan bebas tanpa ancaman. Semua musuhku, tertawalah sepuasnya. Kamu tidak akan tertawa terlalu lama. Suara lemah Tan Yun tertawa. Tawa itu dingin, dan tawa itu penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di peti mati yang redup itu terlihat samar-samar. Dia hampir hanya memiliki kerangka di tubuhnya. Dengan 10 kali kecepatan pemulihan, daging dan darah terlihat kembali dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, di Gunung Abadi Bingking, Sen Qingqiu dan Sen Wende berjaga di luar aula Bingking dengan ekspresi sedih, menunggu Sen Subing. Setengah jam kemudian, Sen Subing tersenyum seperti bunga, menginjak pedang terbang dan menembak ke bawah puncak gunung, dan berkata dengan gembira, King Feng, Wende, saya punya kabar baik untuk kalian. Kepala Tang mengambil pil kebangkitan itu, yang telah disempurnakan oleh guruku. Akhirnya aku bisa tenang. Kepala Tang juga mengatakan bahwa dia bisa menjadikanku penatua untuk mewakili Sekte Huanfu Shenzhou dalam kompetisi 3 Sekte Suci nanti. Saya benar-benar menantikannya. Setelah kata-kata Sen Subing, dia tiba-tiba memikirkan apa yang telah diperingatkan guru. Dia memandang Sen Qingfeng dan bertanya, oh ya, saya meminta Anda untuk menetapkan Tan Yun untuk berkultivasi di Gunung Abadi yang baik. Sudahkah Anda melakukan ini? Mendengar ini, mata Sen Qingfeng dengan cepat memerah, dan air mata jatuh di wajah tuannya dan berkata, Nona, tempat berkultivasi telah disiapkan untuk Tan Yun, tapi, sesuatu terjadi pada Tan Yun. Sen Wende, yang berada di samping Sen Qingfeng, menghela nafas dalam-dalam, memejamkan mata, air mata jatuh. Sen Subing melihat penampilan mereka berdua, hatinya terpana. Dan senyum di wajahnya tiba-tiba memudar, apa yang salah ketika sesuatu terjadi. Jika sakit, beri dia obat terbaik. Saya akan membawanya ke Xianmen dan Mai menemukan obatnya. Ucap dari Sen Subing, Nona. Sen Wende berkata dengan suara gemetar, Tan Yun, meninggal, dan terbunuh pada dini hari. Pagi ini, ucap dari Sen Wende, apa yang Anda katakan? Tiba-tiba tinju Sen Subing siang mengepal, ledakan kemarahan membara dari dadanya. Coba katakan sekali lagi. Teriak Sen Subing marah. Nona, Tan Yun sudah mati. Sen Qingfeng menangis. Tubuh Sen Subing bergetar. Dia mengulurkan jari, menunjuk ke Sen Qingfeng, dan berkata dengan dingin. Dia menciptakan mitos untuk sekte kita. Tapi kenapa kita bisa menjaganya? Bisakah kalian mengatakan sesutau? Ucap dari Sen Subing, Sen Qingfeng berlutut di tanah. Terisak keras, Nona, ini semua salah budak tua ini. Mengetahui bahwa ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Budak tua ini tidak melindunginya secara diam-diam, tolong hukum aku. Sen Wende juga berlutut, Nona, kematian Tan Yun, Qingfeng juga sangat bersedih. Budak tua ini tahu bahwa kamu marah, jadi kamu jangan salahkan dia. Tolong jangan salahkan dia lagi. Hahaha, hahaha. Sen Subing tiba-tiba tertawa, senyumnya sangat sunyi dan kesepian, ini benar-benar lelucon. Sejak nenek moyang mendirikan sekte selama 50.000 tahun, dan orang yang telah diharapkan sekte telah muncul, dan setelah muncul lalu dia meninggal. Bukankah ini lelucon? Ucap dari Sen Subing. Sen Subing menghela nafas dalam-dalam, katakan padaku, bagaimana dia mati? Sen Wende berkata dengan jujur, Nona muda, budak tua ini telah menyelidiki semalaman. Kemarin Tan Yun berkultivasi di bidang seni bela diri. Pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah No. 678. Pada akhirnya tiba di hari seseorang benar-benar memasuki pagoda untuk membunuh Tan Yun. Orang ini sangat kuat sehingga dia menghancurkan pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah. Tan Yun seharusnya dia terpengaruh ketika pagoda meledak, dan kehilangan nyawanya ketika dia melarikan diri kembali ke Changling Xianshan. Orang yang membunuh Tan Yun, karena dia menghancurkan menara ruang waktu dari harta kelas menengah, setidaknya berada di tingkat keempat alam penyempurnaan jiwa. Bawahan menyimpulkan bahwa bisa jadi ini ulah dari para penetua divisi kita.
dan bisa jadi ulah para penegak hukum, atau dari divisi yang lain yang melakukannya. Selain itu menara hampir hancur dan kini semua murid sangat panik. Mendengar ini, kemarahan Sen Subing bisa dibayangkan. Muridnya sendiri sebenarnya dikejar dan dibunuh di pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah. Anda harus tahu bahwa lapangan seni bela diri raksasa adalah pedalaman dan Mai, yang selalu disebut sebagai tempat teraman bagi para murid dan Mai. Memalukan, ini adalah aib terbesarku. Tubuh lembut Sen Subing sering bergetar, matanya yang indah menyala-nyala karena marah. Jika pembunuhnya tidak diketahui, aku tidak akan meninggalkan pintu dalam selama 1 dekade. Tangan giok Sen Subing tiba-tiba mendorongnya ke langit, tiba-tiba. Pilar kekuatan spiritual melonjak ribuan kaki ke langit, dan kekosongan yang semula kosong berubah menjadi lonceng besar setinggi 100 kaki. Dong, 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 dong suara lonceng terdengar ke seluruh penjuru divisi pil. Di saat ini, di pegunungan abadi yang penuh dengan energi spiritual, seorang murid terkenal, Yu Jian dengan ekspresi ngeri terbang menuju lapangan seni bela diri raksasa. Seperti yang semua orang tahu, 9 lonceng berbunyi, yang berarti bahwa kepala tetua akan berada di bidang seni bela diri. Dan suara lonceng itu adalah peringatan bahwa semua murid dan semua para tetua harus segera berkumpul. Selain itu, suara bel itu hanya akan berbunyi ketika dan Mai dalam bahaya. 9 suara lonceng ini belum terdengar selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, beberapa orang tahu bahwa itu mungkin terkait dengan Tan Yun, tetapi kebanyakan orang bingung. Pada saat yang sama, di rumah gua Pang Siwan, pagi ini, Pang Siwan, yang mengalami 6 patah tulang rusuk dan kehilangan lengan kirinya, kembali ke gua, dan Luwu segera menyembuhkannya. Pada saat ini, ada mayat seorang murid tergeletak di gua, dan tangan kiri dan jari kelingking kanan mayat itu tidak ada lagi. Dan Luwu lah yang membunuh murid itu untuk membantu Pang Siwan dan meletakkan lengan kiri dan jari kelingking murid itu di tubuh Pang Siwan. Kemudian kedua melakukan ritual. Ritual ini adalah metode yang sangat jahat dan kejam, dan tidak bisa diterima. Tentu saja, Pang Siwan juga berpikir untuk memotong kaki mayat dan menghubungkannya dengan Sun Abe, seorang murid langsungnya. Tetapi mengingat Tan Yun mematahkan kaki Sun Abe di depan semua orang di arena bela diri raksasa, jika saat ini kaki mayat itu menempel pada Sun Abe, ini pastinya akan diketahui bahwa kaki Sun Abe itu adalah kaki dari orang lain. Untuk hal ini Pang Siwan secara alami tidak akan menghubungkannya dengan Sun Abe karena khawatir akan bocor. Saudara Lu, apakah menurut Anda kepala suku yang memanggil semua orang telah mengetahui bahwa Tan Yun terluka dan bidang seni bela diri raksasa dihancurkan? Ucap dari Pang Siwan ketakutan. Pada saat ini, keduanya tidak mengetahui berita kematian Tan Yun. Yah, seharusnya untuk ini. Wajah Luwu muram. Dan dia berkata dengan tidak senang, Saudara Pang Xian, kamu harus pergi dulu. Kamu tidak bisa menghadiri pertemuan saat ini. Ucap dari Luwu. Tetapi Saudara Lu aku tidak bisa pergi dengan keadaan seperti ini. Ucap dari Pang Siwan. Baiklah kamu bersembunyilah dulu. Aku akan pergi ke pertemuan dan akan memberi alasan kepada Sen Subing untuk membantumu. Ucap dari Luwu. Oke, terima kasih, saudaraku. Ucap dari Pang Siwan. 5 jam kemudian, pada saat ini, di arena seni bela diri yang hancur, lebih dari 60.000 murid datang, semua berlutut di tanah, melihat Sen Subing yang ramping dan niat membunuh di atas pagoda ruang waktu biji sesawi yang luar biasa. Di depan para murid, kecuali Pang Siwan, 10 penatua dan 80 diaken lainnya berhenti dan berdiri dengan hormat di Sen Subing. Napas berat menyelimuti hati semua orang, dan medan seni bela diri itu sunyi dan menakutkan. Sen Su sedingin es, menghadap ke banyak tetua di depan para murid, dan berkata dengan dingin, di mana tetua ketiga? Luwu mengambil langkah, melapor kepada kepala, tetua ketiga pergi ke Xianmen dan Mai untuk mengunjungi putranya Pang Tong. Penatua ke-12, penatua ketiga sudah lama pergi atau pergi pada saat ini. Sen Wende mendengus dingin. Sen Wende sangat curiga bahwa orang yang membunuh Tan Yun adalah Luwu atau Pang Siwan. Karena dia dan Sen Qingfeng melakukan penyelidikan semalaman,
Dan baru kemarin Tan Yun juga menghapus kaki Sun Abe dan mempermalukan Pang Siyuan. Tentu saja, Sen Wende juga memberitahu Sen Subing tentang hal ini. Sen Subing pertama kali mencurigai Luwu dan Pang Siyuan. Penatua ke-6, penatua ini menjawab kepala aula belum berbicara. Sekarang bukan giliranmu untuk berbicara, ucap dari Luwu. Mendengar ini Sen Wende kemudian membuka mulutnya untuk berbicara. Namun pada saat akan berbicara, dipotong oleh Sen Subing. Wende, kepala ini bertanya, kamu tidak boleh menyela. Baiklah kepala, jawab dari Sen Wende. Penatua 12, bagaimana Anda tahu bahwa tetua ketiga pergi ke pintu dalam? Sen Subing berkata dengan sungguh-sungguh, kapan dia pergi ke pintu dalam? Sen Subing berkata dengan sungguh-sungguh, kapan dia pergi ke pintu dalam? Mendengar perkataan itu Luwu sedikit kebingungan untuk memberi alasan. Luwu kemudian membungkuk dan berkata, melaporkan kepada kepala, saat matahari terbenam kemarin, tetua ketiga mencari putranya. Karena putranya Pang Tong adalah murid ayahku, dia ingin menemukan putranya dan membiarkan mereka berbicara hal-hal baik kepada ayahku untuk putranya. Jika kepala aula tidak percaya, Anda bisa langsung bertanya kepada ayahku langsung. Ucap dari Luwu. Mendengar ini, Sen Subing berkata dengan ringan, tidak perlu, aku hanya menanyakan keberadaan tetua ketiga. Karena dia pergi ke Xianmen, jadi saya tidak akan menunggunya. Sen Subing merasa bahwa masalah ini, apakah itu benar atau tidak itu tidak perlu. Jika memang itu salah, Luwu akan menyapa ayahnya secara langsung. Bahkan jika Sen Subing memeriksanya, ayahnya akan mengatakan bahwa Pang Siyuan ada di sana. Sen Subing menatap semua orang, dan kalimat pertama yang dia katakan mengejutkan semua orang. Hari ini saya memanggil kalian semua karena apa yang terjadi di penghujung hari. Sen Subing berkata dengan niat membunuh. Tan Yun berlatih di pagoda waktu dan ruang biji mustard Zongpinno. 678. Setelah diserang, dia melarikan diri kembali ke Changling Xianshan dan mati. Berita kematian Tan Yun seperti bom, dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan kegemparan. Apa? Kakak Tan dan Tan sudah mati. Ucap para murid, sayang sekali. Jika kakak senior Tan tidak mati, dia pasti akan menjadi yang teratas dalam daftar Wolong di masa depan. Ketika para murid berdiskusi, Luwu tertegun sejenak, dan hatinya meledak kesenangan. Dia mengetahui dari Pang Siyuan bahwa Tan Yun hampir tidak memiliki daging di tubuhnya selama pelarian. Dia berpikir bahwa cedera Tan Yun sangat serius sehingga dia akan mati. Dan sekarang dia mendengar berita kematian Tan Yun. Jika tidak ada yang hadir, Luwu benar-benar ingin berteriak kesenangan. Kepala, bawahan ini masih tidak percaya bahwa seorang jenius dan Mai kita meninggal di usia yang begitu muda. Ucap penatua kedua. Du Chen, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat yang sama, dia juga merasa telah menyia-nyiakan Suan Qingyan yang dia berikan kepada Tan Yun. Kepala Penatua Agung, di mana tubuh Tan Yun dimakamkan. Murid itu ingin mengunjunginya. Luo Fan berkata di antara kerumunan tampak sedih dan bersujud. Murid ini juga ingin mengunjunginya dan menaruh dupa untuknya. Song Hong mengatakan hal yang sama. Kepala Penatua Agung, kami juga ingin mengunjungi kakak senior Tan. Sebagian besar murid berkata serempak. Setelah Sen Subing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia menghela nafas, dia dimakamkan di Gunung Abadi Changling. Pergi dan lihat jika kalian ingin melihatnya. Ucap dari Sen Subing. Kemudian Sen Subing melirik ke arah para tetua dan para diaken, dan berkata, siapapun yang memiliki dendam kepada Tan Yun dan jika aku tahu siapa pelaku pembunuhan Tan Yun, aku akan langsung mengeksekusinya di hadapan semua orang. Tidak peduli siapa itu. Tidak peduli apa latar belakangnya. Hal yang pantas membayarnya adalah kematian. Dan juga, saya harap pembunuhnya bukan dari dan Mai kami. Pembunuh murid yang menciptakan mitos dan naik ke lantai 108 dari pagoda akan dibunuh, pembunuhnya adalah pendosa abadi dan Mai kita. Ucap Sen Subing marah. Setelah berbicara, Sen Subing mengabaikan Sen Wende berkata, terserah Anda untuk menangani pemulihan bidang seni bela diri. Setelah Anda menghitung berapa banyak batu roh yang harus dikeluarkan,
Kamu tinggal pergi ke istana Caiyuan untuk mendapatkan batu roh, ucap dari Sen Subing. Baiklah, bawahan mengerti, ucap dari Sen Wende. Setelah beberapa saat Sen Subing kemudian pergi menuju istana Binxing. 2 jam kemudian, setelah Luwu memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia pergi ke Gunung Pangdaosian dan memberitahu Pang Xiyuan, yang bersembunyi di gunung, tentang kematian Tan Yun. Keduanya sangat senang. Dalam setengah bulan berikutnya, ada banyak aliran murid yang tak ada habisnya yang pergi ke Changling Xianshan untuk melayat Tan Yun. Generasi jenius telah jatuh, dan semua murid yang pergi melayat dan semuanya sedih. Pada saat yang sama, Luwu secara pribadi memberitahu tetua penegak hukum pintu dalam Qiu Yongming tentang kematian Tan Yun. Awalnya, keduanya sepakat bahwa jika Luwu membunuh Tan Yun, Qiu Yongming akan memberi Luwu pedang terbang dengan senjata tipe guntur tingkat rendah. Namun, mengingat Sen Subing bertekad untuk menemukan si pembunuh, Luwu memberitahu Qiu Yongming bahwa kematian Tan Yun tidak ada hubungannya dengan dia, dan pada akhirnya Luwu tidak berhasil mendapatkan pedang guntur tingkat rendah. Dalam setengah bulan terakhir, para kepala sekte dalam telah secara alami mendengar berita kematian Tan Yun, serta fakta bahwa Tan Yun naik ke lantai 108 dari pagoda waktu dan ruang biji mustard super lebih dari 3 bulan yang lalu. 8 kepala divisi pertama terkejut melihat bahwa Tan Yun bukan seorang sampah, tetapi seorang jenius yang lahir entah dari mana. Kemudian, 8 kepala divisi senang, dan di masa depan, melihat Sen Subing akan menjadi topik untuk dibicarakan, dan orang pertama yang paling bahagia mendengar kabar dari kematian Tan Yun adalah bahwa kakek buyut Linghu Changkong, kepala dari jiwa suci. Meskipun dia tidak membunuh Tan Yun sendiri untuk membalaskan dendam cicitnya, Tan Yun akhirnya tetap mati. Dan yang kedua adalah kepala divisi jiwa binatang, dan yang terakhir adalah Taois Murong dari divisi artefak senjata. Kepada divisi jiwa bintanak dapat melihat bahwa Sui Zian, murid tercinta yang sedang berkultivasi, meskipun dia terus memanggil Tan Yun saudara ipar, tetapi dia juga perasaan lain pada Tan Yun, akan tetapi sekarang Tan Yun sudah mati. Dan memikirkan hal ini kepala jiwa bintang memikirkan Mu Mengi kekasihnya Tan Yun, dan dia adalah murid langsungnya, dan berpikir untuk menjodohkan Mu Mengi dengan putranya. Sebenarnya kepala jiwa binatang sudah lama ingin menjodohkan Mu Mengi dengan putranya, tetapi kepala jiwa binatang tahu bahwa Mu Mengi adalah tunangan Tan Yun, jadi dia hanya diam. Tetapi sekarang mendengar Tan Yun mati, dia sangat senang bahwa tidak ada penghalang lagi untuknya menjodohkan Mu Mengi dengan putranya. Lalu kita beralih ke Gunung Abadi Murong, di Istana Abadi Murong. Taois Murong mencibir dan berkata, tidak apa-apa jika Tan Yun mati. Itu akan sangat bagus untuk menyelamatkan murid langsungku, dan Tan Yun tidak akan lagi mengganggu Xiao di masa depan, ucap dari Taois Murong. Kemudian kembali ke Gunung Abadi Changling di tempat pemakaman Tan Yun berada. Lalu tiba-tiba suara keras terdengar, kamu tidak diterima di sini, cepat kamu pergi. Pergilah, kamu tidak diterima di sini. Kakak Tan tidak membutuhkanmu untuk memujanya, ucap dari Dan Yu. Dan Yu dan lusinan murid lainnya menghalangi pria berjubah putih untuk mendekatai kuburan Tan Yun. Pria berjubah putih itu adalah Pang He. Pang He adalah orang yang telah beberapa kali dihajar oleh Tan Yun. Pada saat ini ada 10 orang murid di belakang Pang He. Lalu Pang He berkata kepada Dan Yu, aku ingin memberi Tan Yun dupa, kenapa kalian berani menghentikanku? Dan kalian hanya seorang tukang. Berani sekali bersikap sombong di depanku. Ucap dari Pang He. Jika saja ada Kakak Tan, kamu tidak berani berbuat kasar kepada kita. Dan asal kamu tahu, kepala divisi kita telah memerintahkan tidak ada yang boleh kasar kepada murid tukang, tanpa seizinnya. Ucap dari Dan Yu. Mendengar ini, wajah Pang He berubah. Dan dia berkata dengan senyum sinis, saya hanya ingin memberi Tan Yun dupa dan pergi. Dan Anda menghentikan saya. Jangan salahkan saya karena kasar. Minggir, ke-10 pria di belakangnya berteriak keras. Pang He langsung menuju makam Tan Yun, berjongkok, dan mengejek, Tan Yun, bukankah kamu sangat keren? Bukankah kamu sombong dan melecehkanku 2 kali? Kamu sangat sombong, bagaimana kamu bisa mati?
Turun dan coba pukul aku lagi. Hahaha, kamu bajingan rendahan yang berani memukuliku, kukatakan padamu. Jika kau tidak mati, aku akan membunuhmu 2 kali dengan tanganku sendiri, ucap dari Pang He. Lalu Pang He meludahkan 3 air liur di makam berturut-turut, lalu bangkit, dan kemudian memandang Dan Yu dan yang lainnya. Dan berkata sambil mencibir, Tan Yun adalah contoh yang baik. Semakin kalian membenciku, semakin cepat kalian mati. Saudara-saudara, ayo pergi. Petik 2. Pang He dengan gagah memimpin 10 orang. Setelah berjalan menuruni puncak, dia menginjak pedang terbang dan terbang melintasi langit malam, terbang menuju gua sejauh 50.000 mil. Di dalam peti mati yang gelap, Tan Yun yang telah pulih dalam waktu 1/2 bulan, dan sekarang dia telah pulih seperti sebelumnya. Suara Pang He barusan dapat didengar dengan jelas. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap Tan Yun mencibir diam-diam, lalu menyilangkan tangannya, memasukkan tangannya ke bagian bawah peti mati, dan menundukkan kepalanya lurus ke bawah. Tiba-tiba, tubuhnya berputar sangat cepat seperti gasing dan langsung menembak keluar dari peti mati. Setelah keluar dari peti mati, Tan Yun langsung menggunakan langkah ilahi Hongmek untuk mengejar Pang He dan anak buahnya. Setelah melewati kekosongan 3.000 kaki, Tan Yun langsung memakai baju kasa napas kura-kura untuk menyamar dan mengeluarkan pedang terbang. Dengan tenang mengunci 11 orang dengan indera spiritualnya dan mengejar mereka. Setengah jam kemudian, ketika 11 orang terbang 3.000 mil jauhnya dari Changling Xianshan, Tan Yun menginjak pedang terbang dan tiba-tiba muncul di depan 11 orang. Sebelumnya, ketika pergelangan tangan berputar, 10 sinar pedang mekar pada saat yang sama, dan cahaya darah muncul. 10 kepala terbang menjauh dari tubuh, dan mayat tanpa kepala jatuh dari pedang terbang. Ah, siapa kamu? Suara ketakutan Pang He tiba-tiba berhenti, karena lehernya dicekik oleh Tan Yun. Lihat, perhatikan baik-baik siapa kakek ini. Suara ketidakpedulian terdengar, dan Tan Yun mengangkat kain kasa dinginnya. Apa? Kamu tidak mati, ucap dari Pang He terjekut. Ketika Pang He melihat penampilan orang tua yang mencekiknya, matanya melotot dan dia ketakutan. Karena dia mengetahui bahwa yang menyamar sebagai kakek tua itu adalah Tan Yun, dia ragu-ragu dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia terus menggelengkan kepalanya. Ketakutan akan kematian memenuhi hatinya, dan dia menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, penuh permohonan. Kenapa, apa kamu ingin memohon belas kasihan? Ucap dari Tan Yun. Mulut Tan Yun melengkung membentuk senyum kejam. Bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri barusan di Changling Xianshan? Kalau begitu kamu akan pergi ke neraka dan bertobat perlahan. Tan Yun menyeringai, dan melemparkan kekuatan mata surgawi Hongmengnya. Kemudian energi mata bersinar dengan cahaya merah menyihir, dan menatap Pang He. Pang He tiba-tiba tampak kusam. Jawab aku. Pada setengah bulan yang lalu, apakah pamanmu Pang Xiyuan melakukan sesuatu padaku? Aku tidak tahu. Jawab dari Pang He. Mendengar ini Tan Yun kecewa dan memerintahkan Pang He untuk membuka jubahnya. Lalu Tan Yun pun langsung membunuh Pang He dan memakai jubah milik Pang He. Lalu Tan Yun membawa mayat Pang He dan mengebor tanah untuk menyembunyikan mayat Pang He. Setelah itu Tan Yun lalu pergi menuju ke tempat di mana para murid dari tetua ketiga tinggal. Pada saat yang sama, di Gunung Abadi Bingking, di Istan Bingking. Nona, Anda belum tidur selama setengah bulan ini. Kematian Tan Yun sedang diselidiki, jadi Anda harus menjaga tubuh Anda. Sen King Feng memandang Sen Subing yang matanya merah, dan berkata dengan kasihan. Ya, Nona, ucap Sen Wende setuju. Sen Subing menggelengkan kepalanya, dan matanya yang indah mengungkapkan permintaan maaf yang mendalam. Jika pembunuhnya tidak ditemukan, saya tidak akan merasa nyaman. Saya tidak pernah merasa kasihan kepada siapapun sejak saya menjadi kepala selama 30 tahun. Saya tidak merasa bahwa saya telah melakukan kesalahan apapun pada murid manapun. Tetapi saya merasa bersalah pada Tan Yun. Setelah berbicara Sen Subing melangkah keluar dari istana Bingking dalam kesendirian. Kepalanya sedikit terangkat, memandangi langit berbintang yang luas, giginya terbuka sedikit, dan nada suaranya sedih.
Waktu itu seorang jenius yang tiada taranya naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu biji sesawi terbaik di depan mata saya. Akan tetapi saya tidak menghargainya. Jika langit memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan menerimanya sebagai murid tertutup, melindunginya, dan membiarkannya tumbuh dengan baik. Namun, sudah terlambat. Ini adalah kesalahan terbesar yang pernah kulakukan dalam hidupku. Jika saya tidak menemukan pembunuhnya, saya benar-benar tidak akan merasa damai, ucap dari Sen Subing. Kemudian kita kembali lagi ke Tanyun. Tanyun kini sedang berada di tempat para murid tetua ketiga. Tanyun menghipnotis salah satu murid dan bertanya, katakan di mana tempat Sun Anbe berada. Tanya dari Tanyun. Kemudian murid itu menjawab, itu ribuan mil di timur. Ucap murid itu. Mendengar itu langsung, Tanyun melesat pergi. Dan murid itu sadar kembali. Dan murid itu berkata, apakah tadi ada hantu? Kenapa aku seperti merasa melihat seseorang, ucap dari murid itu. Murid itu menggosok matanya dan tidur. Kemudian di tempang Sun Anbe berada. Sun Anbe sedang berkonsentrasi untuk memurnikan pil obat dia yang kehilangan kakinya. Sekarang satu-satunya kepercayaan adalah dipromosikan menjadi alkemis hebat kelas menengah sesegera mungkin. Lalu pada saat Sun Anbe sedang berfokus tiba-tiba penghalang kedap suara muncul, dan Sun Anbe terkejut kemudian berkata, siapa itu? Sebelum Sun Anbe melanjutkan kata-katanya, semburan api langsung menerkam ke arah Sun Anbe. Sun Anbe berguling-guling di tanah karena kepanasan oleh api itu. Siapa? Tolong lepaskan aku. Maafkan aku, ucap dari Sun Anbe. Dia tidak bisa melepaskan diri dari selubung api ungu sama sekali. Dia tahu bahwa jika kekuatan spiritualnya tidak melakukan perlawanan, dia akan langsung dibakar sampai mati. Namun sayangnya, kekuatan spiritualnya dengan cepat menghilang dalam api. Pada kecepatan ini, paling banyak 5 napas, dia akan dimusnahkan dan menjadi abu. Cucu Abe, kita bertemu lagi. Sebuah bayangan gelap perlahan memasuki gua, dan berjalan ke dalam api ungu begitu saja. Senior, saya mohon untuk mengampuni Junior. Junior tidak memiliki keluhan dengan Anda. Jangan bunuh Junior. Sun Abe bersujud seperti bawang putih sambil melepaskan kekuatan spiritualnya dalam api yang mengamuk. Kalau begitu mari kita lihat, apakah kita tidak memiliki keluhan dan permusuhan. Tan Yun perlahan mengangkat kain nafas penyu dan menatap Sun Abe dengan senyuman jahatnya. Kamu sudah mati. Bagaimana mungkin kamu bisa terlahir kembali? Sun Abe berteriak ngeri. Lampu kehidupan di aula jiwa lampumu telah padam. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Ucap dari Sun Anbe. Tan Yun tersenyum, berjongkok, dan mengangkat Sun Abe, yang berjuang keras. Bangun dan melayang di atas kuali obat. Maafkan aku, kamu telah membuatku kehilangan kakiku jadi jangan bunuh aku. Ucap dari Sun Abe ketakutan. Katakan padaku, 3 bulan yang lalu, apakah tuanmu membantuku? Tan Yun berkata dengan muram. Aku tidak tahu, teriak Sun Abe. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Dering 9 lonceng setengah bulan yang lalu itu mendakan bahwa kepala divisi memanggil semua murid, diaken, dan tetua dan mai untuk pergi ke lapangan seni bela diri. Pada saat itu, para penatua dan diaken mana yang tidak pergi? Tanya dari Tan Yun. Semua orang pada saat itu hadir, kecuali guruku saja yang tidak hadir, ucap dari Sun Anbe. Oh, lalu mengapa tuanmu tidak pergi? Tetua ke-12 berkata bahwa guruku pergi ke Xianmen dan Mai untuk mengunjungi putranya, ucap dari Sun Anbe. Lu ya, Tan Yun mencibir. Kalau begitu apa gurumu sudah kembali sekarang? Tanya dari Tan Yun. Guruku telah kembali. Setelah Sun Abe menjawab, Sun Anbe berteriak, Tanyun tolong lepaskan aku, teriak dari Sun Anbe. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu jika kamu menjawab satu pertanyaan terakhir, ucap dari Tanyun dengan tenang. Tolong tanyakan, tolong, ucap Sun Abe meratap. Kalau begitu jawab aku, apakah Luwu terluka pada setengah bulan yang lalu? Dan apakah gurumu terluka setelah dia kembali? Tanya dari Tanyun. Tidak ada dari mereka yang terluka, ucap dari Sun Anbe. Lalu apakah benar tidak satu pun dari mereka yang kehilangan lengan atau kaki? Ucap Tan Yun kembali bertanya. Jika tidak, maka di antara mereka,
Apakah beberapa dari mereka memiliki warna kulit yang berbeda di tangan mereka, atau di kaki mereka? Tanya dari Tanyun. Sambil memberi pertanyaan, Tanyun berpikir bahwa pada saat itu orang yang telah menyerang Na, dia telah kehilangan lengan kirinya. Jadi jika saja orang tua yang menyerangku itu adalah Pang Siyuan atau Luwu, dia pasti khawatir tentang penyelidikan Sen Subing, dan menemukan cara untuk menggantikan tangannya dengan tangan orang lain. Karena itu, Tan Yun menanyakan pertanyaan ini. Tan Yun, guruku dan tetua ke-12 semuanya sama. Sun Abe berteriak dan berkata jujur. Untuk berjaga-jaga, Tan Yun memadamkan api Hongmeng dan melemparkan Sun Abe ke tanah. Tanpa ragu, dia berkata, biarkan saya melihat gambar memorimu saat bertemu dengan Luwu dan Pang Siyuan. Sun Anbe langsung memadatkan kekuatan spiritualnya dan memadatkan ingatan pada saat bertemu dengan Luwu dan Pang Siyuan. Tan Yun dengan hati-hati mengamati tangan kiri Luwu dan Pang Siyuan, tetapi melihat bahwa tidak ada perbedaan antara tangan kiri dan kanan mereka, dan mereka masih penuh kerutan. Apakah tebakanku benar-benar salah? Bukankah mereka berdua yang ingin membunuhku? Namun ketika Tan Yun bingung, dia tiba-tiba menemukan sesuatu, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya. Pang Siyuan, itu benar-benar kamu? Tan Yun mengamati dengan sangat terperinci sehingga menemukan warna putih di dalam kerutan tangan Pang Siyuan. Berdasarkan pengalaman Tan Yun, sangat pasti bahwa Pang Siyuan menempa tangan kirinya menjadi tangan yang keriput dengan beberapa cara. Pang Siyuan, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Di masa depan, aku akan membuatmu berlutut di kakiku, dan aku akan menyiksamu sampai mati. Tan Yun menggertakkan giginya, bersandar mendekat dan meraih Sun Abe, dan melemparkan Sun Anbe ke dalam kuali obat yang panas. Tan Yun, bukankah kamu bilang kamu ingin menyelamatkan hidupku? Ucap dari Sun Anbe berteriak. Sun Abe, aku hanya mengatakan bahwa aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi. Ucap dari Tan Yun. Tan Yun menutupi kuali dengan berat dengan tangan kirinya dan mengikatnya di kuali. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.